Hal pertama yang Jenny lakukan setelah merasuki tubuh penjahat itu adalah membebaskan pria yang akan membunuhnya di masa depan dari penjara. Namun entah mengapa, dia terus sengaja membiarkan dirinya tertangkap, menolak kembali ke Moti, dan terus menempel padanya. Tadi malam aku menyusup ke area perburuan Grand Duke. Ketika dia ditemukan, dia berlumuran darah. Untungnya dia tiba-tiba pingsan memberi kesempatan para prajurit untuk menyeretnya kembali. Dalam novel aslinya sebagai pelayan istana, Elvinia telah memperlakukannya seperti mainan, menyiksanya dengan kejam sesuka hati. Dia tidak menyadari bahwa anak laki-laki itu adalah kandidat penguasa Mota dan akhirnya bergabung dengan protagonis untuk mengirimnya ke gilotin. Ironisnya baru setelah kematian ayahnya Jenny membangkitkan ingatan kehidupan masa lalunya. Dalam mimpi kemalangan Jenny dimulai dengan keluarganya yang penuh dendam. Kakeknya Kines dikenal sebagai bajingan yang benar dan ular beludak neraka. Dia membersihkan kekaisaran dari korupsi yang merajalela. Setelah membersihkan banyak bangsawan, dia diracuni oleh musuh-musuhnya. Ibunya Elia adalah pahlawan kekaisaran yang terkenal memiliki kemampuan pedang yang tak tertandingi. Dia menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangga berkali-kali. Suatu hari selama upacara kemenangannya, yang biasa dia akhirnya dibunuh. Ayahnya Troy yang berjuang untuk kebangkitan keluarga Liong memikat para wanita untuk berinvestasi dalam usahanya. Menggunakan modal yang dia dapatkan dari penampilannya, dia berhasil meluncurkan sebuah bisnis. Beberapa tahun kemudian dia juga dibunuh, sehingga Jenny ditinggalkan sendirian. Orang-orang mengatakan dia mewarisi kekejaman kakeknya, agresi ibunya, dan kecantikan menipu ayahnya. Meskipun dia berulang kali menyangkal tidak ada yang mempercayainya, tumbuh dikelilingi oleh kebencian. Apapun yang dia lakukan, dia perlahan berubah menjadi sensitif dan bengkok. Unggul dalam perannya sebagai penguasa jahat, mendengar tangisan rakyat sang protagonis, menjadi marah dan mengakhiri hidupnya di gilotin. Hanya memikirkan nasib Elvinia, membuat Jenny putus asa. Melihat pelayan istana yang terus-menerus murung pelayannya, Vanessa memberinya sebuah boneka. Itu terlihat sedikit seperti monster. Jenny menatapnya dengan saksama. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya. Sebuah novel populer dari kehidupan masa lalunya menceritakan kisah seorang protagonis yang sejak awal beruntung menjinakkan monster yang membawanya pada ketenaran dan kekayaan. Jika dia bisa mengumpulkan kekuatan lebih cepat dari sang protagonis, dia akan punya kesempatan. Pertama, dia harus menyingkirkan mereka yang menyimpan dendam padanya. Seperti Ian, meskipun dia tergoda untuk memenangkannya, dia tidak berani mengambil risiko sebesar itu. Lebih baik menyerah pada karakter berbahaya seperti itu. Dia bermaksud untuk mengembalikannya dengan baik dan mengakhiri hubungan mereka yang ditakdirkan buruk secara tak terduga. Begitu Jenny masuk, Ian berkata dengan menjilat, "Nyonya Adipati Agung, apakah Anda ingin membunuh saya secara langsung?" Bukan Jenny yang memerintahkan para prajurit untuk membebaskannya. Tamu muda, Anda membiarkan saya kabur agar Anda bisa menikmati sensasi berburu. Bukan, dia menganggapnya sebagai apa? Aku tidak punya nyali untuk membunuh Lakasha itu saja. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Lakasha adalah orang kedua dalam komando modus. Ekspresi acuh tak acuh anak laki-laki itu seketika cerah, seolah-olah dia telah membangkitkan minatnya yang besar. Bagaimana kau tahu itu, Jenny? Akhirnya memperingatkannya, jangan sampai tertangkap lagi. After leaving, Jenny felt relieved. This way her entanglement with Ian was over. Who knew that a few days later he would appear in prison again, grinning and greeting her. Why were you caught again? Even stranger, soon after the soldiers began regularly delivering food to him. Each week he was caught. There were different deserts. This was the 7th time. She couldn't understand it. Do you have a grudge against me? Ian replied, "No, I don't." Then why do you keep getting caught? I heard you're choosing a guard. Janet glared at the soldier who had told him this. I want to apply to be your ladyship's guard. Jenny politely declined the motto. Must be very busy.
Ian wouldn't take no for an answer. Not really. I'm quite talented, actually. My position there is temporary. I just follow orders and do tiring work all day. Hearing this, Jenny was even more intrigued. If you don't let me do it, I'll just get caught again. Don't worry, Jenny. Alvinia stammered. What's wrong with him? He's acting like he won't give up until he gets his way. If she forced him to leave, dia berisiko memicu akhir tragis yang asli. Jenny tidak punya pilihan selain setuju, tapi hanya sampai lukanya sembuh. Dia harus pergi setelah pulih. Dia bergumam. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh rumah besar. Para pelayan tidak bisa menahan diri untuk berbisik tentang betapa serasinya mereka berdua. Dalam hal kecantikan, aku dengar dia kandidat untuk penguasa motor Lakasha. Salah satu berbisik seperti yang diharapkan dari nona kita. Dia selalu menghadapi rumor jahat dengan kekuatan seperti itu. Sama seperti ibunya, sangat bermartabat dan berwibawa. Aku berhenti, Jenny. Nona, kue-kue ini untuk kalian berdua. Jenny dengan senang hati menerima hadiah itu. Saat berikutnya, Ian melemparkannya keluar jendela. Alasannya, dia hanya tidak ingin memakannya. Tapi mereka bekerja sangat keras untuk membuat ini. Pelayan itu berseru. Ian memiringkan kepalanya, tidak mengerti. Jadi Jenny akhirnya mengerti. Ini adalah gangguan kepribadian antisosial. Anak ini adalah seorang psikopat. Sangat berbahaya. Sementara di dalam aula pertemuan, para pengikut sangat ingin Jenny mewarisi kadipaten. Tetapi Kaisar ragu untuk mengakuinya. Selain mewarisi gelar itu, juga akan membawa tanggung jawab yang lebih besar. Itu bisa menjadi beban bagi nona mereka. Pengikut lain tidak setuju. Jenny cerdas dan tajam. Dia mengingat semua yang dia lihat dan dengar. Dia bermaksud mengikuti keinginannya. Saat itu Jenny muda yang kini Alvinia tiba bersama Lukasha. Ian mengekor di belakangnya. Semua orang menatap tercengang. Mereka merasakan aura otoritas aneh memancar darinya sebagai kepala keluarga Leon. Dia menyadari posisi dan tanggung jawabnya. Setelah melewati begitu banyak kesulitan, hanya 4 pengikut yang tersisa. Sampai sekarang, semua keputusan diserahkan kepada mereka. Dia tidak bisa bertingkah seperti anak kecil lagi. Sudah waktunya dia menunjukkan wewenangnya sebagai kepala keluarga. Semua mata tertuju padanya. Jenny tidak bergerak. Situasi canggung pun muncul. Kursi itu terlalu tinggi untuk dia naiki. Salah satu wanita mulai bangkit untuk membantunya, tetapi pengikut lain menghentikannya. Sebagai kepala keluarga Leon, dia seharusnya bisa mengatasi tugas sekecil itu. Jenny menguatkan tekadnya. Vanessa dulu mengangkatnya ke kursi untuk merengek dan meminta bantuan, hanya untuk duduk di kursi yang tidak pantas bagi seorang adipati agung. Jenny mengerahkan seluruh kekuatannya dan melompat. Para pengikut menyaksikan dengan napas tertahan. Diam-diam mendesaknya, "Ayo Nona," di saat-saat terakhir. Dia terpeleset, dia mendarat di lantai dengan bunyi gedebuk. Keheningan canggung memenuhi ruangan. Para pengikut dengan cepat memalingkan muka, berpura-pura tertawa. Adipati Agung terlihat cantik hari ini. Kemudian sepasang tangan terulur. Ian mengangkatnya di pinggang. Mengangkatnya, dia menempatkannya di kursi. Setelah menempatkannya, dia berkomentar, "Sepertinya kamu tidak bisa naik sendiri." Para pengikut memprotes Adipati Agung bisa duduk sendiri. Kakinya hanya sedikit pendek. Dia mungkin lebih kecil dari teman-temannya sekarang. Dia akan lebih tinggi darimu saat dewasa nanti. Adipati Agung, kita adalah peri. Pengikut lain menimpali. Peri jenis apa? Peri yang sedang berganti kulit. Yang sayapnya hanya bisa dilihat oleh mereka yang berhati murni. Jenny merosot sangat malu. Ini terlalu memalukan. Tolong hentikan saja pintanya. Keesokan harinya Kines pelayannya mengikuti Jenny ke pasar yang ramai. Dia memindai kios-kios mencari toko dengan tanda katak. Para pengrajin yang mereka diskusikan dalam pertemuan kemarin seharusnya ada di sana. Dia ingin menggunakan bahan yang ditemukannya di pantai untuk membuat mainan slime kristal. Mainan itu lembut dan kenyal, dan anak-anak di wilayahnya pasti akan menyukainya. Dia sudah memilih para pengrajin untuk proyek itu. Melihat perkembangan Jenny, semua orang berdiri dan bertepuk tangan,
Wajah mereka terpancar kebanggaan dan kelegaan. Adipati Agung kita adalah penguasa tertinggi dunia slime. Ian tidak mengerti. Apakah Nona benar-benar perlu datang sendiri ke sini? Anda punya banyak bawahan yang bisa Anda kirim. Sejujurnya dia punya alasan lain untuk datang. Beritahu saja aku kalau kau menemukan tanda katak itu. Mengikuti ingatannya, dia mencari. Toko itu seharusnya ada di suatu tempat di jalan ini, tapi kerumunannya sangat padat. Jenny berbalik dan menyadari mereka telah terpisah di tengah keramaian. Hanya dalam sekejap kemana dia pergi, dia memanggil nama Ian, suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk pasar. Nah, apakah kau mencari rombonganmu? Kalau anak laki-laki berambut hitam itu, pergilah ke sana, Jenny. Cepat berterima kasih padanya. Pria baik itu memberinya jalan. Hanya ada satu jalan di sini. Mengikutinya akan membawanya kepada mereka. Tapi semakin jauh dia berjalan, semakin gelisah perasaannya. Kerumunan menipis drastis. Dia ingin segera pergi. Tapi tangan besar pria itu mencengkeram lengannya erat-erat. Mau kemana kau, pria itu menyeringai. Jenny segera meronta untuk melepaskan diri, berteriak, "Aduh!" Wanita muda itu lebih kuat dari yang terlihat. Dia mencengkeram tongkat panjangnya dengan kedua tangan. Posturnya memancarkan aura yang kuat. Dia menunggu saat yang tepat untuk melancarkan pukulan cepat dan mematikan. Menghadapi serangan tanpa henti pria itu, Jenny memberikan peringatan terakhir. Menjauhlah dariku, makhluk kecil yang sombong. Mungkin kau harus belajar berbicara lebih sopan. Sementara itu Ian duduk bertengger di atap, mengamati pemandangan. Seekor burung terbang turun di sampingnya mengeluh. Kau hanya menghubungiku saat kau butuh sesuatu. Apakah anak itu subjek penelitianmu? Dia tidak punya sihir, namun dia mengenalimu sebagai Lakasha. Gadis kecil itu tampaknya dalam bahaya. Ian setuju. Ya, dia memang terlihat dalam bahaya. Mungkin dia menyembunyikan sihirnya menggunakan ilmu pedang sapu dalam situasi ini. Sangat menarik setidaknya. Burung itu terus memarahinya. Dasar orang gila apa, kau tidak akan membantunya. Dia meluncur turun dari atap. Aku di sini untuk menyelamatkanmu, Grand Duchess Ian. Dari mana saja kau, anak itu terkekeh 2 kali. Lalu menjentikan jarinya, pria itu sekaligus terdiam, cepat terengah-engah mencari udara. Melihat penderitaan pria itu, Jenny berteriak, "Hentikan, dia akan mati." Namun dia bertanya sambil tersenyum, "Apa kau ingin membunuhnya?" Jenny terdiam sejenak. Tidak hentikan. Kenapa kematian terlalu baik baginya? Pria itu mengangkat matanya. "Makhluk kecil itu, aku ingin membunuhmu." Suara retakan keras bergema saat mata pria itu memutar ke belakang. Dia pingsan tak sadarkan diri. Seorang wanita berambut gelap muncul. "Kalian berdua baik-baik saja?" Ada banyak orang aneh di sekitar pada hari pasar. Lain kali pastikan datang dengan seorang wali. Jenny menghela napas lega. "Terima kasih, itu nyaris saja. Aku hampir membunuh seseorang." Wanita lain itu mengangkat pria tak sadarkan diri ke bahunya dan menyerahkannya kepada para penjaga. "Kalian berdua mau kemana? Aku akan mengantar kalian. Kami mencari toko senjata dengan tanda katak. Sepertinya kami salah jalan." Kedua wanita ini adalah yang dia cari sama tangguhnya seperti yang muncul dalam cerita aslinya. Tapi bisnis mereka sepertinya sedang kesulitan. Semuanya sedang obral atau didiskon. "Toko ini cukup sepi ya?" "Sangat sepi." Jenny cepat-cepat menutup mulutnya. Tapi alat-alat yang mereka jual luar biasa. Kedua wanita itu tersenyum lebar. "Manis sekali anak ini. Dan kamu tahu tentang senjata. Apapun yang kamu butuhkan, tanyakan saja. Kami akan menyiapkan beberapa hadiah untukmu." Jenny menolak, menyatakan dia akan membeli semua yang ada di toko itu dan memberikan komisi tambahan. "Mari kita resmikan ini. Saya Jenny Million, sebagai kepala keluarga Million. Saya ingin berbicara dengan Anda." Saya segera menawarkan pijatan punggung dan menyiapkan manisan untuknya.
Jadi apa yang ingin Anda pesan? Wanita yang lebih tua adalah Bessie dari kakak beradik Beshimos. Wanita dengan rambut panjang terurai itu adalah Ser. Dan yang berambut kuncir kuda tinggi adalah Slana. Mereka adalah individu-individu terampil yang harus ia pertahankan di sisinya. Jenny ingin menandatangani kontrak eksklusif dengan Bessie. Kedua saudari itu tampak khawatir. Apakah ini semacam kontrak budak? Apakah Anda berniat mengikat kami? Mungkinkah gadis kecil selucu ini menipu kami? Jenny menjelaskan niatnya. Ia menginginkan pedang yang ditempa agar tahan terhadap monster. Senjata di dunia ini memiliki satu kelemahan utama. Mereka berkarat saat terkena darah monster. Oleh karena itu, senjata yang digunakan melawan monster perlu diganti secara teratur. Masalahnya adalah setiap penggantian menimbulkan biaya yang signifikan. Meskipun warisan ayahnya telah menopangnya, hingga sekarang ia tidak akan mampu membiayainya lebih lama lagi tanpa menemukan solusi. Jadi mereka membutuhkan jenis senjata baru yang ditempa dari tulang monster. Lana setelah mendengar ini segera hendak setuju, tetapi Sire yang selalu berhati-hati menghentikannya. Mengapa Anda mempercayakan tugas sepenting itu kepada kami untuk membongkar monster? Seseorang harus bisa memanipulasi aura dan kalian berdua bisa menggunakannya. Ibu Sire telah memberitahunya, atau lebih tepatnya ia tahu karena cerita aslinya. Mendengar ibu mereka disebut sebagai pahlawan Elia, kedua saudari itu sangat terharu. Pahlawan itu ternyata mengenali pedang mereka. Ian yang sedari tadi mengamati dari pinggir penasaran melihat mereka membuat kesepakatan. Grand Duke selalu mengejutkannya. Bukankah mereka seharusnya pengrajin tanah liat kristal? Apakah dia menyembunyikan sesuatu? Dia mendengar suara aneh dari luar jendela. Apakah itu orang-orangmu? Pria Brian yang ketahuan. Menguping segera bersembunyi. Si brengsek Lana segera berlari keluar untuk menghadapinya. Sarah mengejarnya. Maafkan aku. Grand Duke, kita akan bicara lagi nanti. Meninggalkan Ginny dan Ian sendirian di kamar Grand Duke muda itu telah menjinakkan musuh bebuyutannya dari kehidupan masa lalunya menjadi pelayan setianya. Bahkan tokoh-tokoh berpengaruh pun terpikat padanya satu persatu. Untuk menghentikan saudara-saudara Beshimo yang berpotensi membunuh dia, baru saja mengungkapkan identitas Jenani sebagai Grand Duke untuk pertama kalinya. Lana menundukkan si mesum yang telah memata-matai mereka, tetapi pria itu dengan keras kepala menolak mengakui kesalahannya. Belum juga kau mengatasi kompleks penganiayaanmu. Lana mengamuk menurunkan palunya. Untungnya Sarah campur tangan tepat waktu. Cukup Lana, apa kau lupa? Kau hampir mematahkan lehernya seperti ini sebelumnya. Jangan bertindak tanpa berpikir. Apa kita harus membiarkan ini begitu saja? Pria mesum itu mengintip kita. Pria itu bahkan berani menuduh mereka balik. Apa kau punya bukti kalau aku yang melakukannya? Barang daganganmu murahan dan kau menyalahkan orang lain. Lana benar-benar marah besar. Apa yang bisa dimengerti oleh orang yang tidak tahu apa-apa soal pedang? Sarah menarik adiknya kembali mendesaknya untuk pergi. Ketika bisikan ketidaksetujuan di sekitar mereka semakin keras, kedua saudari itu berdiri di sana dengan lesu. Hal itu mengingatkan Lana pada masa kecilnya dan membuat masalah, dan adiknya akan kesal demi dia meminta maaf untuknya tanpa sedikit pun harga diri. Lana menjatuhkan palunya dan kembali ke Sarah. Melihat mereka pergi, pria itu tertawa penuh kemenangan. Semua orang melihatnya kan? Memang begitulah mereka. Sarah yang merasa bersalah meminta maaf. Maaf kalau semuanya jadi seperti ini. Ini salahku lagi. Mendengar permintaan maaf adiknya Lana, tiba-tiba mendongak. Dia teringat saat mereka masih muda meninggalkan desa mereka bersama. Dia mengatakan pada adiknya agar tidak menggunakan kekerasan karena marah. Kalau begini terus, kita akan terus mengembara seumur hidup. Kita tidak punya apa-apa, tidak ada yang percaya pada kita, tidak ada yang memihak kita. Sarah menggenggam tangan adiknya dan membalas. Tapi kita punya satu sama lain. Kalau tidak ada yang menjaga kita, kita akan saling menjaga.
Kenapa Lana harus minta maaf? Orang lain yang sebenarnya bersalah. Kenapa kita harus berusaha keras menyenangkan mereka? Kamu benar, Lana. Dia mengambil palu yang tergeletak. Meskipun aku sendirian, aku akan tetap di sisimu. Saat dia mengambilnya, kepala palu itu menghilang. Ketakutan pria itu dengan panik memeriksa kepalanya apakah masih ada. Saat itu Jenny tiba bersama Ion. Semuanya berhenti, aku yang akan mengurus ini. Kepala palu yang hilang muncul kembali di tangan Ion. Jenny menghampiri pria itu. Minta maaf pada Lana dan Sarah sekarang juga. Melihat perawakannya yang kecil, pria itu menggerutu dan berdiri lagi berteriak. Bocah, mengapa aku harus minta maaf? Mana buktinya aku disuap untuk menjebak mereka? Jenny langsung membongkar kebohongannya. Kau mengintip mereka barusan. Mereka sedang mendiskusikan kontrak denganku yang melibatkan investasi besar. Siapa yang akan mencoba menipumu demi jumlah sekecil itu? Siapa sebenarnya bocah yang berpakaian seperti ini? Dia bukan bangsawan. Mungkin hanya putri manja orang kaya. Pria itu mengangkat tangannya untuk memukul. Saat itu Count Bruin tiba. Mendengar keributan itu, pria itu segera maju untuk mencari muka. Tapi saat Count melihat gadis di belakangnya, dia langsung berlari menyambut Jenny. Salam Nona Leon. Jika aku tahu kau berkunjung, aku akan datang menjemputmu sendiri. Ngomong-ngomong, bisakah kau membantuku menyelesaikan masalah yang menyangkut dia? Orang mesum ini telah menyiksa rekan bisnisku. Saat itu keberanian pria itu lenyap melihat rasa jijik yang mendalam di mata Jenny. Dia menyadari protes lebih lanjut tidak ada gunanya. Minta maaflah kepada mereka. Bisikan kerumunan di sekitar semakin keras. Dipaksa berlutut pria itu tergagap. Lana, Sarah salah. Aku minta maaf. Tolong maafkan aku di hadapan semua orang. Pria itu diseret pergi oleh para prajurit. Kedua saudari itu sangat berterima kasih. Jika Jenny tidak datang, mereka pasti sudah menjadi pembunuh. Dalam cerita aslinya, mereka dicap sebagai penjahat dan dipaksa mengembara di medan perang. Segalanya akan segera berubah menjadi bencana. Jenny mengatakan tidak perlu berterima kasih. Jadi apakah Anda bersedia menandatangani kontrak dengan saya? Mereka bertukar senyum dan langsung setuju. Di dalam rumah bangsawan Grand Duke, kedua saudari itu menggunakan sisa bahan sihir untuk menciptakan slime hijau. Jenny dengan ragu menusuknya. Teksturnya yang kenyal dan lembut dengan menyenangkan benar-benar memikatnya. Sementara itu Ian memberitahu burung kecil itu bahwa ia berencana untuk tinggal di sana sampai lukanya sembuh. Burung itu bertanya dengan bingung. Setelah berbulan-bulan, lukanya belum sembuh juga. Ian segera memasang ekspresi menyedihkan. Merenggek-merenggek, aku dipukuli begitu parah kali ini lukanya tidak mau sembuh. Burung itu menghela napas kesal. Baiklah, coba saja bersikap seolah kau merenungkan perbuatanmu. Para guru sangat marah dengan apa yang kau lakukan. Berharap membangkitkan simpatinya, Ian berpura-pura terluka. Ketika Jenny kelelahan setelah latihan pedang, hampir tersandung, dia menangkapnya menggodanya dengan senyum mantap. Wajahmu merah sekali. Apa aku keterlaluan barusan? Ketika Jenny menyatakan kekhawatiran atas lukanya, Ian menemukan kesempatan sempurna untuk bertindak. Guruku sudah memperingatkanku tentang ini. Memanipulasi pikiran seseorang dengan sihir itu terlarang. Lagi pula gadis kecil itu terlalu muda. Jika mantra kuat menguasai pikirannya, seluruh tubuhnya bisa menerima pukulan parah. Tapi guru, bukankah itu yang selalu kau lakukan? Dia dengan bersemangat menjentikan jarinya ke arah Jenny. Sekarang katakan padaku, Lady Grand Duchess, apa rahasia tersembunyimu? Apa yang baru saja kau lakukan? Sihirnya tidak berpengaruh pada Jenny. Padahal berhasil saat dia mendemonstrasikan mantra lain. Mungkinkah dia menyaring sihir mental membuatnya tidak efektif? Tidak mungkin. Dia tidak punya kekuatan sihir.
Apa dia? Dia membuntutinya seperti bayangan. Mia sangat mengesankan. Dia selalu berlatih dengan sangat rajin, bahkan saat tidak ada yang melihat. Karena ini adalah janji yang kubuat dengan ibuku, aku tidak akan pernah mengabaikan latihanku. Jadi sepertinya orang tuamu, dia segera menghentikan dirinya. Sebaiknya tidak usah bertanya lebih jauh. Ekspresi Ian, tenang suaranya tanpa emosi. Aku tidak punya orang tua. Aku ditinggalkan saat masih kecil, sekitar usia 7 tahun. Suatu hari ayahku tiba-tiba menutup mataku dengan penutup mata. Aku mengikutinya untuk waktu yang sangat lama. Sepanjang jalan aku dipenuhi rasa ingin tahu, terus-menerus bertanya, kemana kami pergi hadiah, apa yang akan kudapatkan. Tapi dia tetap diam. Kami berjalan jauh ke dalam hutan. Ayahku berhenti dan menyuruhku menghitung sampai 100. Dia bilang dia akan kembali membawa hadiahku. Saat itu aku dipenuhi antisipasi, tapi baru setelah matahari terbit keesokan paginya, aku mengerti bahwa tidak ada hadiah kejutan. Itu hanya kebohongan kejam. Ayah tidak akan pernah kembali. Tapi di sana aku dengan bodohnya berdiri di tempat yang sama menghitung sampai 100 berulang kali. Berharap dia akan tiba-tiba muncul mengingatnya. Sekarang bukankah itu sangat naif mendengar kata-kata ini? Ginny membeku benar-benar tertegun. Dia perlahan mengulurkan tangan dengan lembut menghibur Ian. Suaranya tercekat karena emosi lembut dan tegas sama sekali tidak seperti orang bodoh. Ian, kau sama sekali tidak bodoh. Kemudian saat minum teh sore Pendeta Andrea mengajukan pengunduran dirinya kepada istana. Ordo keagamaan berencana untuk menarik diri dari wilayah Grand Duke. Meskipun alasan pastinya tidak jelas baginya, Janani segera menebak itu karena Duke Roslin. Sebagai donatur terbesar kuil, dia memiliki sejarah yang dalam dan bermasalah dengan keluarga Adipati Agung. Putrinya yang tergila-gila pada ayah Ginny telah menyabotase pertunangan yang sudah ada sebelumnya. Akibatnya sejumlah besar uang yang dia investasikan dalam usaha bisnis pria itu hilang sepenuhnya. Kuil itu ditutup. Penduduk wilayah itu tidak akan punya tempat untuk menerima perawatan di kota terpencil lainnya. Seorang pria berbaring di tempat tidur dengan tenang menatap daun-daun yang melayang di luar jendela. Dia berpikir bahwa pada saat semua daun gugur hidupnya sendiri mungkin akan berakhir. Aku ingin minum. Ini adalah permintaan terakhirku. Pria lain menyuruhnya bangun. Guru sehat dia bisa hidup 100 tahun lagi. Dia sesekali mengisap rokok. Bagaimana bisa kau mengatakan hal-hal menyedihkan seperti itu? Tapi pria pertama mengabaikannya, terus merajut tanpa peduli. Orang-orang Khan Barat itu adalah sekelompok biadab, tak beradab. Apa kau tidak punya sedikit pun belas kasihan? Pria lain itu penasaran. Kenapa dia terus meminta alkohol, tidak peduli alkohol jenis apa yang kuberikan padamu? Kau selalu bilang itu tidak enak. Guru kenapa tidak menyerah saja mencarinya? Aku sudah mencari selama puluhan tahun, tapi aku bahkan belum menemukan sedikit pun rasa kerinduan. Mungkin anggur para dewa tidak pernah ada sejak awal. Kenapa kau begitu terobsesi dengan rasanya? Bahkan jika bukan anggur itu ada banyak hal lezat di dunia ini. Kau tidak mengerti. Beberapa rasa dipenuhi kenangan. Mengingat kembali guru suka minum. Demi dia secara khusus meningkatkan peralatannya dengan bahan-bahan yang diangkut dari benua barat. Dia telah menasihati guru untuk tidak minum di siang hari, tetapi guru bersikap malu-malu. Ini bukan anggur biasa, ini disebut nektar dewa. Merasa tertarik dia menyesapnya, matanya membelalak kaget, dan dia memuntahkannya, tidak tahan dengan rasanya. Ku dengar, ada banyak hal manis dan lezat di barat. Mengapa Anda melakukan ini? Guru Anda setuju. Kalau begitu mari kita pergi ke benua barat bersama. Tapi guru tiba-tiba menerima panggilan kerajaan yang mengharuskannya pergi ke istana kekaisaran. Shin Jae-yun segera menebak.
Ini tentang menciptakan senjata pemusnah massal berskala besar, bukan? Guru mengacak-acak rambutnya. Jangan terlalu khawatir, nak. Dia meyakinkannya. Aku akan segera kembali. Istana Kekaisaran berdiri di pusat ibu kota, dinding merah. Menyalanya menjulang megah mengawasi segala arah dengan aura otoritas kekaisaran dan kesucian. Aku benar-benar tidak mengerti kamu. Aku sangat mengagumi alkimiamu. Selama kamu menerima instruksiku, aku akan segera memberimu penawarnya. Pria itu menolak untuk patuh. Alkimia bukanlah teknik untuk membunuh orang. Bahkan jika aku mati di sini, keahlianku tidak akan pernah melayanimu. Kaisar tertawa terbahak-bahak. Hei John Arrow, aku mengagumi semangatmu. Tapi jika pada akhirnya itu bukan untukku, apa gunanya? Kamu bilang tidak akan bergantung pada belas kasihanku. Lalu bagaimana kalau mengasingkan secara permanen semua orang yang terkait denganmu? Aku tidak akan mengampuni siapapun di tanah ini yang membantumu. Aku harap kamu selamat dan bisa mempertahankan semangat ini di negeri asing Shin Jae-yun. Dia tidak menyangka akan menemukan gurunya mati membeku setelah merangkak kembali sejauh itu. Apa kau ingat anggur yang kubiarkan kau cicipi sebelumnya? Dia memohon pada tuannya untuk tidak bicara. Kau berdarah. Jika kau pergi ke benua barat, aku ingin meminumnya lagi. Selera makanmu benar-benar seperti anak kecil. Pergi beli banyak permen untuk dirimu sendiri. Aku tidak bisa ikut denganmu. Aku benar-benar minta maaf. Sejak hari itu dia mencicipi setiap anggur di dunia, tapi dia tidak pernah bisa menemukan rasa itu lagi. Shin Jae-yun memberinya sebuah kotak hadiah. Seorang pejabat tinggi telah menitipkannya kepada pemilik penginapan, memintanya untuk menyerahkannya kepada tuannya. Tapi tuannya seorang imigran ilegal, mustahil bisa berhubungan dengan pejabat tinggi. Di mana lagi kau mabuk dan mempermalukan diri sendiri? Dasar bodoh. Dia membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebotol dan sepucuk surat. Dia mengambil botol itu dan memeriksanya dengan cermat. Pasti mereka tidak meracuninya. Mungkinkah? Dia buru-buru merobek amplop itu. Saat matanya tertuju pada isinya, tangannya mulai gemetar tak terkendali. Kemasi barang-barangmu secepat mungkin. Aku ingin bertemu seseorang dalam mimpinya. Shin Gi-eun melihat gurunya setelah lama tidak bertemu, lalu menyadari itu hanya mimpi. Kegembiraan itu berubah menjadi melankolis. Dia menceritakan perjalanannya di benua barat. Tidak ada apapun di sana yang bisa menanggapi Anda. Semua potret guru telah dibakar. Sebuah negeri yang tidak memahami alkimia. Aku bahkan tidak bisa merasakan beratnya semua pengorbananmu. Rasanya aku adalah satu-satunya yang mengenalmu. Tapi sekarang bahkan aku tidak bisa mengingat wajahmu. Dia tiba-tiba membuka matanya. Dengan keras kepala beberapa minggu kemudian, dia menemukan seorang gadis muda yang cantik. Beberapa jam sebelumnya setelah menerima pemberitahuan sepihak dari Ordo tentang penutupan kuil, dia memikirkan alkimia benua timur. Itu adalah bentuk pengobatan terpisah pengganti kekuatan ilahi. Bisa menyembuhkan lebih banyak orang dalam waktu yang lebih singkat. Dalam cerita aslinya itu akan secara bertahap menggantikan kekuatan ilahi. Jadi dia harus mengambil inisiatif. Untuk itu dia membutuhkan pemimpin para alkemis, seorang jenius yang unik. Dia melihat seorang pria berambut putih di belakangnya. Lihatlah orang ini, aku sekarat. Berikan aku anggur. Jeanette segera memberi perintah. Setelah minum anggur, Shin Jae-yun langsung merasa segar. Pria berambut putih dan kucing itu. Seekor kucing hitam tampak tangguh. Ginny membungkuk lebih dulu dan memperkenalkan diri. Pria itu agak tidak percaya. Orang yang mengirim kotak itu ternyata seorang wanita muda. Keduanya langsung ke intinya. Dia ingin membangun distrik alkimia dan mengundang Tuan Shin Jae-hyun untuk bergabung dengannya serta merekrut alkemis lain. Dia menjamin upah mereka dan berjanji untuk melindungi semua orang. Di benua barat, alkimia dianggap sihir hitam. Memiliki adipati agung sendiri yang menawarkan dukungannya adalah dukungan terbaik yang bisa diharapkan. Namun yang benar-benar diinginkan Shin Jae-yun adalah anggur nektar dewa. Saat dia ragu, pria berambut putih itu tiba-tiba berseru,
Nona Leon, saya terima. Janice menatapnya dengan tercengang. Shin Jae-un terdiam. Baiklah, apakah si bodoh ini harus memutuskan atas namanya? Pria itu memberitahu tuannya untuk tidak terpaku pada masa lalu, tetapi melihat masa kini. Ian dengan cepat turun tangan untuk menengahi. Dia mengeluarkan resep nektar dewa. Jika Anda menandatangani kontrak seumur hidup dengan Lady Leon, maka ini akan menjadi milik Anda, tanya Shin Ji-ayun dengan tajam. Bagaimana Anda bisa membuktikan itu nyata? Tentu saja saya tidak bisa memastikan keasliannya, tapi satu-satunya yang bisa membuktikannya adalah Anda, Tuan Shin Ji-ayun. Kakek saya banyak bepergian di masa mudanya. Dia menuliskan semua pengalamannya dalam sebuah buku harian yang saya baca, seperti buku dongeng saat saya masih kecil. Ketika saya mendengar Anda mencari nektar dewa, saya teringat sebuah cerita dari buku harian itu. Dia selalu berkata, dia ingin muridnya yang tidak mengerti anggur mencicipi anggur yang enak setelah banyak kesulitan. Dia mengumpulkan semua bahan untuk nektar dewa dan akhirnya kembali ke tanah airnya. Pria itu terdiam sejenak. Dia telah menemukan jejak tuannya. Anggur yang Lady Leon kirimkan kepada Anda hari itu dibuat sesuai resep di buku harian itu. Bagaimana menurut Anda? Menyegarkan, menenangkan, tenggorokan. Aroma yang kuat itu seperti hutan dan madu semuanya sekaligus. Ya jelas terlalu kuat. Ini adalah aroma yang dia ingat dimiliki tuannya. Mungkin tanah ini tidak seburuk itu. Jadi di mana kita akan menandatangani kontraknya? Ginny kecil dengan bersemangat mengeluarkan kontrak yang telah dia siapkan sebelumnya. Laro mengulurkan tangannya yang besar. Senang bekerja sama dengan Anda, Lady Jenny. Detik berikutnya, pria itu menghilang begitu saja. Astaga, Anda baik-baik saja. Anda terluka. Jenny melihat bahwa pendatang baru itu adalah Ion. Gadis itu segera menebak bahwa itu adalah ulahnya. Kemana kau mengirim lolo hutan monster di sisi barat jalan utama? Jenny segera memerintahkan dan membawanya kembali. Hanya dengan jentikan jari Ion, itu sudah cukup. Loro yang babak belur dan berlumuran darah kembali. Pria itu bersikeras bahwa dia tidak terluka. Shin Jae-hyun yang telah mengamati sepanjang waktu menyadari bahwa Ian adalah orang gila yang bahkan lebih tangguh daripada Laro. Saat Jenny merenungkan bagaimana mengundang Shin Jae-hyun untuk bergabung dengannya, buku harian kakeknya menarik perhatiannya. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia tiba-tiba ingin membaca buku harian yang sudah lama tidak dibukanya. Seolah-olah seseorang sengaja membimbingnya. Tak lama kemudian pasar alkimia selesai. Itu dinamai Hu Imin Yuan. Mulai sekarang kita akan berlatih. Yang terluka sudah siap. Ramuan-ramuan sudah disiapkan semua. Cukup oleskan ke area yang terkena. Pria itu tampak sangat pasrah. Rasa sakit yang diharapkan tidak datang. Sebaliknya lukanya sembuh dengan cepat. Shin Ji-ayun memutuskan untuk menamainya meriam api. Saat itu manajer menemukan Ayun menggenggam tangannya sambil menyeringai. Dia berkata, "Aku akan membawamu untuk diobati." Ayun menyadari ini tidak baik. Begitu dia melangkah ke Huaiman Yuan, dia disambut dengan sambutan hangat. Dia meminta agar mereka menyembuhkan pengawalnya. Pria itu dengan percaya diri mengulurkan tangannya. Aku menyampaikan suaranya kepadanya secara telepati. Hanya kau yang bisa mendengar ini. Blink if you understand. I'll kill you when we get back. Just say you can't heal it. That it's incurable due to a curse. He's actually injured himself internally this badly a few days prior. Shin Ji-ayun had told them about the madman. By Lady Jenny's side, it had to be him. But to admit defeat in front of everyone, it was a blow to his pride. Besides, this was the perfect opportunity to show off his skills. To the lady, Ayun warned him again. I'm Ayun Kroitz, the one who's about to split your skull open. Nice to meet you. The man immediately caved. My lady, this wound cannot be treated with medicine. Ian gave him a 5-star rating. In his mind, now wasn't the time for healing.
He still knew too little about Jenny. She had no magic yet. Her swordsmanship was excellent, weak in the mornings, fond of cute animals, just like him, friendly and cheerful with others, yet she kept her distance from him. Memikirkan ini, dia tiba-tiba merasakan kejengkelan. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba merasa sangat kesal. Saat itu Loro memanggil Jenny dan berlari ke arahnya. Ian tidak senang. Tanpa sepatah kata pun, dia melancarkan serangan. Melihat sihir melesat ke arahnya Loro dengan cekatan menghindar. Lalu dengan desahan meremehkan dia berkata, "Berhasil menghindar." Menghindarinya hanya dengan tubuhnya itu, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh 5 orang terkuat di benua ini. Sebenarnya siapa orang itu? Yoro mengeluarkan hadiah untuk Jenny. Melihat peri kecil yang mengenakan topi telinga kelinci berbulu, hati Loro meleleh. Jenny sangat gembira. Itu adalah hadiah buatan tangan pertama yang pernah diterimanya. Brian merasakan kecemburuan. Dia tersenyum begitu cerah pada primata bodoh itu. Mengapa dia tidak tersenyum padaku seperti itu? Apa hebatnya mendengar kata-kata manis setiap hari? Apa bagusnya itu si bodoh? Yoro diliputi rasa syukur, merasa bisa memberikan hatinya kepada Jenny. Dia memutuskan akan membuat sesuatu untuk Jenny setiap hari mulai sekarang. Saat Jenny pergi konfrontasi antara Ian dan Yoro, akhirnya dimulai. Shinji Ayun menyaksikan pemandangan di bawah sebuah pikiran sinis melintas di benaknya. Sepertinya dia harus mengingatkan para alkemis tentang sopan santun yang benar lagi saat itu. Seorang wanita tua mendekatinya, rasa syukur terpancar di wajahnya. "Terima kasih banyak anak muda, dan sampaikan terima kasih juga kepada tuanmu. Dan terima kasih telah mendirikan Huamin Yuan." Katanya suaranya bergetar karena emosi. "Saya adalah seorang alkemis sepanjang hidup saya di tanah air. Tetapi setelah datang ke benua barat, saya menjadi tidak lebih dari seorang wanita tua yang tidak berguna. Sampai saya datang ke sini, membuat ramuan ini lagi. Setelah sekian lama ini memberiku tujuan, saya masih bisa membantu orang. Saya bukan hanya wanita tua yang tidak berguna lagi. Terima kasih telah memberiku kesempatan ini." Shinji Aun menatap langit, ekspresi rindu terpancar di wajahnya. Dia bukan satu-satunya yang mengingat tuannya. Anggur itu terasa sangat enak hari ini. Tuan Pai Jong Milne. Di tengah badai dan matahari yang tersembunyi, ia menemukan Ryan, pria yang pernah menyerangnya. Dia maju tanpa henti dan dengan gerakan cepat mencungkil salah satu mata pria itu. Kemudian dengan senyum mengerikan dia memperingatkan, "Every time you look at your empty right socket, you will reflect on your actions. Consider this repayment for the kindness you showed me." "Oh, and you're welcome." The man jolted awake from his nightmare, his face slick with sweat. "Iron Klotz," he hissed, his voice raw with hatred. "I will have my revenge. I will crush and burn everything you hold dear. One by one, I will make your life a living hell." With winter approaching, the remaining grindstones were dwindling. Count Hab, who hoarded grindstones, both large and small, was selling them only to the Grand Duke at exorbitant prices. How long has his grandfather been dead and he's still playing these games? His uncle was purged for tax evasion, wasn't he? Let's just mine the magic crystals ourselves. The offhand remark sparked a new idea. Jenny immediately went to the Dungeon Management Bureau and bought out all the dungeons for the entire night. Although there were no grindstones there, they were replaced by the finest minerals currently undiscovered. Their value was sure to skyrocket in the future. But for now, there was the issue of finding a guild to conquer the dungeon several years ago. When the leader of the large battle guild knight announced his retirement, a significant personnel shortage had followed. Now only a handful of capable and trustworthy warriors remain. She didn't have those kinds of connections. Melihat kerutan khawatir peri kecil itu, Shinjun mendekat dengan sedikit gaya berjalan yang angkuh. "Ada apa, minum lagi?" Pria itu menepis kekhawatirannya. "Bagiku anggur itu seperti obat." Tapi Laura akan khawatir. Penyebutan namanya saja membuat pria itu kesal. Anak itu membuat masalah lagi. Anak yang keras kepala. "Aku punya permintaan
Tolong kirim dia ke tempat lain. Jenny terkejut. Tapi bukankah dia belajar alkimia darimu? Dia melakukannya sendiri, gerutu pria itu. Aku tidak pernah bilang akan mengajarinya alkimia. Itu sama sekali tidak cocok untuknya. Bagaimana kalau membawanya ke tempat di mana dia bisa menggunakan kekuatannya? Itu akan jauh lebih membantu karena anak itu adalah KSN. Mendengar nama itu Jenny membeku. Mungkinkah itu KSN pemimpin Night Guild? Ya, pria itu membenarkan. Jenny tidak bisa mempercayainya. Papa Miao adalah pemimpin Night 2, pembunuh. Kejam sekarang bersaing memperebutkan kasih sayang pelayan Istana Muda dengan berkompetisi merajut. Berlatih siang dan malam. Putus asa untuk memastikan senyum Jenny ini hanya untuknya. Namun hari ini Lolo sekali lagi mempersembahkan shawl kepala rendah yang sudah diperbaiki kepada Jenny. Mantan pemimpin Night Guild yang begitu terpikat telah menjadi pengrajin renda. Shin Jae-hyun telah memberitahunya mengapa Papa Miao meninggalkan Night Guild. Belahan jiwanya, pedangnya telah mematahkan pedang gurun terkenal Tun. Dengan jiwa KSN yang bersemayam di dalam bilah pedang dunia itu sendiri adalah pedangnya. Namun sama seperti obsesi Shin Jae-hyun terhadap nektar dewa, meskipun Loro mengaku sudah melupakan masa lalu, setiap kali Ksatria Grand Duke berlatih, dia akan memperhatikan mereka dengan tatapan membara. Tolong tanyakan pada Loro, kata Jenny, apakah dia pernah berpikir untuk menghunus pedang lagi. Aku tahu sedikit banyak tentang pedang. Sebenarnya aku rasa Yoro ingin memegang pedang lagi. Jika dia tidak bisa menemukan yang dia suka, aku akan membuatkannya untuknya. Laura menyuruhnya untuk tidak menyia-nyiakan usahanya. Tune adalah pedang terbaik di benua ini. Itu adalah rekan seperjuangannya yang dijiwai dengan sejarah dan jiwa Kesen. Tidak mungkin membuat yang lain kan? Jenny dengan yakin berjanji padanya bahwa dia bisa. Pria itu secara tak terduga keras kepala tentang hal ini. Annie harus menggunakan kartu trufnya. Aku akan mengajukan penilaian Jinfa dengan Lauro sesuai hukum Jinfa selama pemohon tidak menarik diri. Itu tidak bisa ditolak. Seorang pria percaya dia pasti akan kalah. Hanya dengan berkompetisi kita akan tahu. Percayalah padaku, aku pasti akan membuatkanmu pedang yang melampaui Tune. Ketika dia menceritakan hal ini kepada saudari-saudari raksasa itu, tanggapan mereka adalah bahwa tidak mungkin menciptakan pedang yang lebih unggul dari Tune yang legendaris. Pikiran itu saja sudah luar biasa. Jenny mengeluarkan biji yang baru ditemukan dari penjara bawah tanah. Gunakan bahan ini, jangan merasa terbebani. Kerjakanlah seolah-olah kamu sedang bermain dengan bahan baru. Dari sudut matanya, dia melihat sebuah gelang. Ini untuk memperingati festival takdir. Aku ingin memberikannya sebagai hadiah kepada mereka yang membeli slime. Apakah Putri Agung punya teman yang ingin dia berikan ini? Jenny berpikir sejenak. Tak lama kemudian dia mengambil gelang yang sudah terbungkus dan mencari Ian di lorong. Tapi apakah dia akan menyukainya? Semoga saja dia tidak membuangnya seperti terakhir kali. Saat melihat anak laki-laki itu, Jenny secara naluriah bersembunyi. Saat dia gelisah memikirkan cara mendekatinya, Ian tiba-tiba muncul di belakangnya. Selamat pagi, Mia. Terkejut gadis itu menjatuhkan gelang itu. Ian membungkuk untuk mengambilnya. Hari ini adalah festival takdir, dia mendengar. Aku dengar ini adalah hari untuk memberikan gelang. Apakah anak laki-laki itu mendapatkan ini dari primata yang belum berevolusi itu? Tanya Ian tajam. Jenny menyangkalnya. Itu aku buat untukmu. Aku tadinya mau memberikannya pada seorang teman. Dia tergagap, tapi lalu aku teringat padamu. Dia menatapnya lama, mencerna kata-katanya. Jenny berasumsi dia tidak menyukainya. Jika kau tidak menyukainya, jangan membuangnya di luar lagi. Kembalikan saja padaku. Sebelum dia selesai bicara, anak laki-laki itu, seolah menyadari sesuatu, tiba-tiba melangkah mendekat. Aku suka gelang ini, cantik, aku menginginkannya.
Gugup Jenny mendapati dirinya terpikat oleh tatapan Ian. Seolah ada benang tak terlihat yang menghubungkan mereka. Matanya terkunci pada matanya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa bibirnya sendiri telah melengkung menjadi senyum lembut dan manis. Tatapannya seolah terpesona terpaku padanya, tidak bisa berpaling. Pelayan itu bersembunyi di balik pintu menghela napas lega. Armis akhirnya punya teman. Tapi aneh, ini hampir musim dingin. Namun, ada kupu-kupu hari kompetisi pedang tiba dengan cepat. Laro mengenakan pakaian formalnya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ian ingin membela Jenny. That primate, he saved it. If you want him killed, just tell me. I'll handle it. Jenny reassured him, urging him to stay put. How are you feeling today? The boy suddenly brightened. I'm wearing the bracelet for my friend. I feel much better. Ian was curious about her real plan. Jenny told him mysteriously. It's a secret, just watch. She took out the sword, crafted by the Behemoth sisters. I guarantee this sword is better than Toon. Yoro's eyes widened. It was a unique dark bluish-green sword, meticulously crafted and tightly structured. A good sword indeed. But the difference in our strength is too great. Just by assuming the proper stance, it will become clear that this sword is enough to overcome the difference in strength. They agreed on a best-of-3 match. Laura planned to go easy on the first round and win the remaining 2. The important thing was to control his strength so as not to injure the sprite. Namun, serangan Jenny cepat dan sengit. Kekuatan pedang itu jauh melampaui miliknya. Saat pria itu menatap kaget, Jenny memanfaatkan kesempatan itu dan mengayunkan pedangnya ke depan. Tanpa ragu, pedangnya patah lebih dulu. Anak laki-laki itu baru saja dihidupkan kembali. Dia menemukan bahwa tuannya bersembunyi di tempat tidurnya sendiri. Beberapa saat yang lalu, dia merasa benci padanya. Namun tiba-tiba berada dalam pelukan Jenny, gejolak emosi yang belum pernah terjadi sebelumnya mekar di dalam dirinya. Itu menyebar di hatinya seperti gelombang pasang. Tanpa sepengetahuannya, gadis yang ingin menyelamatkan diri itu mati-matian berusaha menghindari lingkup pengaruh pemeran utama pria. Baru setelah kedatangan berbagai tokoh berpengaruh, rasa posesifnya yang kuat terhadap tuannya benar-benar tersulut. Setelah Jenny membelah pedang pria itu, Lolo mengakui kekalahan dengan sepenuh hati. Jenny mendesaknya untuk menerima pedang itu, lalu dia berkata, "Aku akan membantumu menemukan anggota Knight yang tersebar. Jadilah salah satu orang Leon." Dia merasa tidak pantas dan juga tidak punya muka untuk bertemu anggota Knight. Jenny menceritakan sebuah rahasia kepadanya. Tatapan di matamu saat melihat pedang ini, itu tatapan yang sama saat kau pertama kali bertemu Shinji. Ayun dan Hui Min Yuan, aku mengerti kesedihanmu karena kehilangan Tune. Tapi aku pikir Tun juga akan menantikan untuk melihat betapa cemerlangnya Lauro bersinar saat dia kembali memegang pedang. Jadi Tune akan senang melihatmu mendapatkan teman baru. Bukan berarti punya teman baru, berarti melupakan teman lama. Setelah merenung, Lolo membungkuk dalam-dalam dengan hormat ala Xiaojun. Dia menyatakan kesetiaannya kepada Jenny Mioleon di Oasis. Ini sama sekali tidak terduga bagi gadis itu. Sumpah seorang ksatria berarti mendedikasikan hidupnya untuk tuannya. Dia hanya bermaksud menandatangani kontrak dengan serikat ksatria. Yoro mengambil pedang hendak mengakhiri hidupnya sendiri karena ditolak oleh tuannya. Dia akan menebusnya dengan kematian. Karena Tune telah mempercayakan segalanya padanya, dia ingin mempercayakan dirinya kepada peri itu. Melihat tindakan drastis Loro, Janet segera menerima. Dia berdeham, "Kiss dan Loro, ambillah pedangku." Mendengar ini, pria itu membungkuk rendah mengulurkan tangannya untuk menerimanya dengan mantap. Maka dia mendapatkan guild tempur terbaik. Jenny hendak memberitahu Ian berita itu, tetapi ketika dia menemukannya, Ian sudah tidak sadarkan diri di tanah. Dia segera menelepon kakaknya. Dia mengira alkimia tidak akan mempan pada luka-luka itu, tetapi luka-luka itu sembuh dalam waktu kurang dari sedetik. Kakaknya memberitahunya,
Meskipun aku tidak tahu mengapa dia berbohong padamu, ini adalah luka yang disengaja dilakukan berulang kali seperti orang gila. Jenny tiba-tiba teringat mengatakan bahwa dia bisa menjadi penjaganya sampai luka batinnya sembuh. Kakaknya menyimpulkan itu adalah kebangkitan kedua penyihir, sederhananya itu adalah lonjakan kekuatan sihir. Tubuhnya tidak sanggup menahan peningkatan sihir yang mendadak, itulah mengapa dia sangat kesakitan. Itu normal bagi para penyihir, jangan terlalu khawatir. Aku akan membuat obat untuk memulihkan energinya. Setelah kakaknya pergi, Jenny memarahi Ian, menyebutnya bodoh. Mendengar Ian menggumamkan angka-angka, Jenny teringat itu adalah mimpi buruk ayahnya meninggalkannya. Tidak apa-apa, Ian. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ketika Ian terbangun dari mimpi buruk, dia mengeluh dengan kesal. Kenapa aku selalu memimpikan itu? Bahkan jika aku menghitung sampai 100, tidak akan ada siapa-siapa. Tapi kemudian saat meraih ke dalam selimut, gadis itu ada di sana. Apakah ini mimpi juga? Ian menggumam berkedip-kedip, mengantuk. Jenny membangunkan dia dengan lembut. Ian, bagaimana perasaanmu? Kau baik-baik saja. Mendengar aku baik-baik saja. Jenny tiba-tiba memeluknya. Kau tiba-tiba pingsan. Kau tahu betapa takutnya aku. Kebangkitan kedua memang seharusnya menyakitkan. Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa, Ian? Dengan wajah memerah meminta maaf. Maaf, aku membuatmu khawatir. Apakah Mia menjagaku semalaman? Kekhawatiran gadis lain itu membuatnya merasa bersalah, seolah dia telah melakukan kesalahan. Jenny dengan suara penuh kekhawatiran tulus menenangkannya. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Jika kamu kesakitan, beritahu aku. Jika ada yang salah, beritahu aku. Apapun yang terjadi, aku akan menjagamu, kan? Janice berkata, aku akan memanggil dokter untuk memeriksamu. Kamu pasti lapar juga. Aku akan menyiapkan makanan. Ian segera menggenggam tangannya. Bisakah kita tetap seperti ini sebentar lagi? Pintanya Rona merah merambat di lehernya. Itu adalah pertama kalinya dia mengungkapkan isi hatinya begitu terbuka. Jenny sedikit terkejut, namun tersentuh tetap di sisinya. Beberapa hari kemudian, penguasa tertinggi menara sihir Wolf tiba untuk mengunjungi Ion. Dia seumuran dengan kakek Ion, tetapi terlihat sangat muda. Wolf menyatakan penyesalan mendalamnya atas penderitaan Ion. Semua orang di Departemen Teknik Agung bekerja tanpa lelah untuk pemulihannya. Ion bagaimanapun menepisnya dengan mengatakan untuk tidak terlalu khawatir. Tidak ada penyihir yang pernah meninggal karena kebangkitan kedua. Dia meyakinkan Wolf tepat saat Jenny hendak duduk. Wolf menghentikannya. Mengapa kamu tidak duduk di sampingku? Jenny meskipun bingung patuh menuruti. Jenny sedang berpikir untuk meminta pelayan, menyiapkan teh, dan bertanya-tanya rasa apa yang disukai oleh penguasa menara sihir. Tiba-tiba Wolf mengejutkannya. Panggil aku kakek, katanya. Bagaimana bisa kau memanggilku, penguasa menara sihir yang tak berperasaan? Aku selalu menginginkan seorang cucu perempuan. Sedikit malu Jenny dengan patuh dan ragu-ragu memanggilnya kakek. Oh, betapa menggemaskannya. Wolf berseru, air mata menggenang di matanya. Bahkan lebih menggemaskan dari dekat, lanjutnya. Aku hanya melihatmu dari jauh, berubah menjadi burung kecil. Melihatmu secara langsung, anak yang begitu tenang dan cerdas. Berkatmu aku bisa melihat sisi dari bocah besi itu yang tidak diketahui siapapun. Kurasa aku ingin tinggal di sini selama beberapa hari. Apakah itu tidak apa-apa? Jenny sangat senang untuk mengakomodasi mereka. Permintaan penguasa menara sihir. Sementara itu Ryan sangat marah. Anak itu selalu berputar-putar di sekitar Ian. Dia pasti harta yang berharga. Brian merebutnya. Dia memanggil familiar kupu-kupunya dan memerintahkannya untuk mengambil sehelai rambut pelayan setia Ian Vanessa dengan tuan mereka yang tiba-tiba diculik. Anjing-anjing angin yang dijinakkan oleh kasih sayang Ian mengamuk. Mereka menerjang 30 musuh seperti binatang buas gila, berhenti hanya ketika berlumuran darah merah. Baru saat itulah Ryan menyadari itu adalah pengalihan.
Hari ini seharusnya menjadi acara trick or treat besar Wong Ling dan temannya mengenakan kostum bertema vampir yang serasi. Kami akan berkeliling dari pintu ke pintu mengumpulkan permen. Para saudari raksasa sangat terpesona oleh Ian. Mereka segera mengeluarkan semua permen dari saku mereka, memohon padanya, "Tolong gigit kami." Diajari oleh Nemea, Ian tahu bahwa untuk mendapatkan permen, dia harus mengancam. Mengerti jawabnya. Jika kalian tidak memberiku permen, dia berkata, "Aku akan membunuh semua orang di sini, kecuali Nemea." Gadis-gadis itu berkeringat dingin. Dia tampak sangat serius. "Ini adalah hadiah dari Sirti," kata salah satu gadis, menawarkan belati indah kepada Janini. "Kamu juga bisa memakainya sebagai aksesori." Yang lain menambahkan bahwa mereka berterima kasih atas bantuan Jenny saat mereka sendirian. Ian menawarkan sebagian permennya kepada Jenny. "Mengapa kamu memberinya?" tanya Jenny. "Karena dia sangat lucu," jawab Ion. Mereka hendak pulang untuk mengosongkan keranjang permen mereka yang penuh ketika mereka melihat kembang api di langit. "Kalian duluan saja," kata Ion. "Aku ada urusan." "Aku akan menyusul kalian nanti." Dia mendekat dengan seringai nakal di wajahnya. "Kamu bisa bersikap baik tanpaku, kan?" "Bersikap baiklah," Jenny merona merah padam. "Tentu saja aku bukan anak kecil. Silakan, aku akan segera ke sana, Nima." Sesampainya di mansion, Jenny mengintip melalui ambang pintu. "Oh, itu kamu, Vanessa, si pelayan." Memperhatikan tangan Jenny yang dingin. "Minumlah teh hangat sebelum pergi," tawarnya. Tapi Jenny menyadari tangan Vanessa bahkan lebih dingin. "Nanti saja," kata Jenny. Tapi Vanessa bersikeras menuangkan teh. Dia gemetar seolah melawan sesuatu. Dengan sisa kekuatannya dia memperingatkan Jenny, "Cepat lari. Cepatlah, jangan minum ini." Tapi sesaat kemudian, ekspresinya berubah. "Silakan minum tehnya." Jenny merasakan bahaya dan segera berbalik serta melarikan diri. "Berhenti, kepala pelayan. Minumlah tehnya, itu bukan racun. Jangan khawatir, atau aku akan membunuhnya." Seketika kupu-kupu muncul di sekitar Vanessa. Jenny menduga seseorang mengendalikannya. "Berhenti mengulur waktu, minumlah." Jenny berpikir sejenak. Tujuan mereka sepertinya bukan membunuhnya. Jadi dia memilih untuk bekerja sama. "Baiklah, aku akan meminumnya." Di kedalaman hutan di sisi lain, aku berurusan dengan para prajurit militer. Mencari balas dendam untuk Ryan, aku sangat menantikan ini, tapi kalian hanya menyiapkan sebanyak ini. Sungguh mengecewakan. Pria itu mengutuk, "Kau monster." Aku dipuji mereka seperti yang diharapkan. Seorang saudara-saudaraku mengatakan hal yang sama pada hari dia menyerangku. Pria itu berhenti bicara, berjuang untuk bertahan. Waktu yang ditentukan semakin dekat. Ian juga merasa aneh. Pria yang seharusnya menantangnya lagi itu terus melihat sekeliling. Dia mengulur waktu seolah mencoba membeli waktu. "Mungkinkah target mereka adalah Mia? Apa yang kau lakukan pada Mia?" Kata-kata kemenangan pria itu datang terlambat. Waktu yang ditentukan tiba. Di sebuah ruang bawah tanah yang tidak diketahui, peri itu perlahan terbangun. Dinding-dinding di sekitarnya dipenuhi alat penyiksaan. Tangannya terikat rantai. "Ian, apakah kau sudah bangun?" Mia tanya kepala pelayan dengan cemas. "Di mana Vanessa?" "Dia tertidur di istana utama." Mendengar Vanessa aman, dia merasa lega. "Apa yang kau inginkan, Moneyland? Jika kau punya dendam pada keluarga kami, aku bersedia menggantinya." Pria itu tertawa terbahak-bahak. "Apa Ian tidak memberitahumu tentang sihir? Dia mengatakan sesuatu seperti ini, membunuhku akan terlalu mudah. Sejak monster itu mencungkil mata kananku, aku sudah menantikan hari ini. Tapi aku belum bisa membunuhmu semudah itu." Melihat tingkah gilanya Jenny, segera mencari cara untuk menyelamatkan diri. Belatinya pas untuk memutus rantai, tapi bergerak akan menimbulkan suara. Jadi Jenny berteriak keras, "Tolong, aku salah. Tolong aku." Dia mencoba mengalihkan perhatian pria itu. Dia tidak bisa ragu bahkan sedetik pun. "Tolong selamatkan aku."
pria itu menjadi gila. Aku harus membiarkan Ian mendengar tangisanmu sendiri. Sayang sekali salahkan monster itu. Saat dia mendekat Jenny memutuskan rantai itu. Sebelum dia sempat bereaksi, dia menusukkan belati ke satu matanya. Ryan berteriak kesakitan. Jenny memanfaatkan lolongan kesakitannya dan dengan cepat melarikan diri. Melihat pria itu masih bisa melawan Jenny, dengan cepat menyayat urat lututnya. Lalu dia melesat keluar pintu. Pria itu menahan rasa sakit melepaskan api, tetapi dia tetap tidak bisa menghentikannya. Sialan pria itu memanggil 4 kupu-kupu, bawa gadis itu kepadaku segera. Percuma bersembunyi, metode apapun yang kau gunakan, saat aku menemukanmu, aku akan membunuhmu. Ginny menutup mulut dan hidungnya berusaha menyembunyikan keberadaannya sebisa mungkin. Setelah kematian wanita itu, anjing setia yang bergegas ke tempat kejadian menjadi gila. Pria itu disiksa hingga hidupnya lebih buruk dari kematian, namun dia menganggap ini adalah momen paling beruntung dalam hidupnya. Karena Ian yang selama ini memandang rendah dirinya dengan angkuh, akhirnya menunjukkan wajah penuh kecemasan. Jika bukan karena pria sialan ini, aku pasti sudah menjadi penguasa menara sihir berikutnya. Dia memberitahu Ian, Adipati Agung sudah mati. Lihat noda darah di tanah. Aku menyiksanya tanpa ampun sebelum dia meninggal. Sang adipati wanita berkata bahwa jika dia tidak bertemu Ion ini, tidak akan terjadi pada Kreutz. Seketika niat membunuh Ion menyebar ke seluruh penjuru. Dalam sekejap Ryan hangus terbakar oleh api yang mengamuk. Kehilangan akal sehatnya Ion mencari di seluruh atap nama Mia menjadi mantra putus asa di bibirnya. Di mana dia? Sementara itu Wolf, penguasa tertinggi. Menara sihir sejak fluktuasi sihir yang tidak biasa saat langit tiba-tiba gelap. Jenny yang bersembunyi di sudut menyelinap keluar. Dia berjalan untuk waktu yang lama, masih tidak bisa menemukan jalan keluar. Jika terus begini dia akan terjebak selamanya. Saat itu langkah kaki bergema. Jenny cepat bersembunyi di balik dinding menunggu sampai dia bisa melihat wajah pendatang baru itu. Baru kemudian dia berani memanggil Ian. Mendengar jawaban Jenny bergegas keluar hanya untuk melihat air mata anak laki-laki itu jatuh. Dia bergegas maju menyeka air matanya dan menghiburnya. Apa yang terjadi? Apa kau terluka? Ian tiba-tiba memeluknya membenamkan wajahnya di lekukan leher Jenny. Aku tidak percaya engkau mati. Dia tercekat kata-katanya dipenuhi kesedihan. Orang mengerikan itu menakuti anak seperti itu. Gumam Janin. Jangan menangis Ian. Aku senang kau ada di sini. Dia meminta maaf. Aku minta maaf, ini semua salahku. Dia benar-benar menakutimu kan? Jenny memeluknya erat menawarkan kenyamanan. Wolf, sang Raja Agung, akhirnya tiba tertegun oleh pemandangan itu. Dia sepertinya sudah menebak apa yang telah terjadi. Sepertinya Ryan sudah mati. Dia mengamati tatapannya terpaku pada Ian yang tampak putus asa. Sebelum pergi, Wolf menginstruksikan Ian untuk datang ke kamarnya. Keesokan harinya dia punya sesuatu untuk dibicarakan. Keesokan harinya Wolf meminta Ian untuk kembali bersamanya ke menara sihir. Ian menolak. Dia punya urusan yang belum selesai di sini. Aku tidak bisa meninggalkan Jenny. Dia bersikeras. Wolf dengan tegas menolak. Berada di dekatnya, hanya menempatkannya dalam bahaya lebih besar. Sudahkah kau mempertimbangkan itu? Kau terlalu emosional di dekatnya. Kau harus mengerti. Jika aku terlambat sedetik saja, kekuatanmu akan melukainya. Ian harus mengakui dia belum pernah melihat Wolf seperti ini sebelumnya. Dia benar-benar menunjukkan ekspresi seperti itu. Sayang sekali, tapi dia tidak bisa bersikap lunak. Ian belum sepenuhnya menguasai kekuatannya. Jika sesuatu seperti yang terjadi sebelumnya terulang lagi, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Ian bertanya pada gurunya, jika aku bisa bebas menggunakan kekuatanku, mengendalikan diriku, apakah aku bisa tetap berada di sisi Jenny? Lalu gurunya menjawab,
Ya, hanya saat itu. Bahkan jika itu membutuhkan waktu bertahun-tahun atau seumur hidup, di alun-alun orang-orang menari mengikuti musik, menyanyikan lagu perpisahan. Mereka mengangkat gelas dan bersulang. Saat itu Janice melompat-lompat ke arahnya. Sudah lama menunggu. Kenapa hanya berdiri di sana? Ayo ikut bersenang-senang, Ian. Baik lembut maupun memanjakan, disiapkan untuk pesta mereka. Dia menggunakan yang kembang api paling memukau di seluruh kerajaan. Barry memberanikan diri untuk menyatakan cintanya. Namun setelah dia mengumumkan kepergiannya, hatinya sakit karena rindu. Pada hari perayaan, mereka bertemu secara pribadi. Apapun yang mereka lakukan, tatapannya selalu tertuju padanya. Jenny samar-samar merasakan melankoli yang terus-menerus darinya, mungkin itu karena malam itu. Vanessa juga dipenuhi rasa bersalah. Tapi semua orang aman dan sehat, tidak ada yang terluka kan? Sejak aku kecil, setiap kali aku merasa sedih atau terluka, aku akan mengulang sebuah kalimat, jangan mencoba melupakan kenangan menyakitkan, tutupi saja dengan kenangan bahagia. Kita akan punya banyak waktu bahagia di masa depan. Sampai jumpa. Anak laki-laki itu ragu sejenak. Ya, jawabnya, tapi pengakuan yang ingin dia sampaikan tenggelam oleh suara kembang api. Jenny sedikit kecewa karena tidak bisa melihat dengan jelas, memeluk Mia erat-erat. Ian merangkul pinggang Jenny saat dia melayang ke langit. Pemandangan itu berlanjut, ini luar biasa, seru manajer. Mereka telah mencapai menara lonceng titik tertinggi di ibu kota. Setiap ledakan kembang api yang cemerlang seolah diluncurkan. Hanya untuknya bisakah kau melihatnya dengan jelas, tanyanya. Janice menatap terhipnotis oleh kembang api yang terus berubah dan buram di depan matanya. Saat tatapannya tertuju pada wajah Ion, kembali ke kenyataan dia dengan cepat memalingkan muka. Indah sekali di sini, gumamnya. Ion gemetar, perasaan tak terlukiskan bergejolak di dalam dirinya. Dia akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Jenny, dia memulai. Aku sudah memutuskan untuk kembali ke menara sihir. Jenny membeku. Ketika guru pergi besok, lanjutnya aku akan ikut dengannya. Berita itu tak terduga. Jenny sudah berusaha keras untuk menjauhkannya, namun kini perasaan kehilangan yang aneh menyelimutinya. Seharusnya kau memberitahuku lebih awal, katanya lembut. Maaf, aku tidak tahu kenapa, tapi aku belum punya keberanian, jawab Ian. Yah, aku harus kembali untuk mewarisi menara sihir pada akhirnya. Ian dengan cekatan mencairkan suasana. Apa kau bahkan tidak akan mencoba menahanku? Aku patah hati. Bisakah aku menggenggam tanganmu? Dia kemudian memasangkan gelang di pergelangan tangannya. Ini hadiah festival konstelasi yang terlambat untukmu, jelasnya. Dia telah belajar membuatnya sendiri dengan bantuan pelayannya. Jenny menyadari sesuatu yang familiar. Permata ungu itu, bukankah itu yang pernah diberikannya padanya? Ia, kata Ian mengangkat gelangnya sendiri. Ini milikku. Setiap kali aku melihat permata biru aku, memikirkanmu. Jadi mungkin ketika Mia melihat yang ini, dia juga akan memikirkanku. Mia, bagaimana jika kau melupakanku? Jenny melontarkan pertanyaan itu keluar begitu saja, sebelum dia bisa menghentikannya. Tanpa ragu dia mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya. Tidak akan pernah, katanya tegas. Aku tidak akan melupakanmu. Sama sekali tidak. Dia tidak tahu mengapa dia begitu yakin, tetapi hatinya mengatakan itu benar. Perasaan lega menyelimuti Ian. Dia tersenyum dengan rasa antisipasi yang membuncah di dalam dirinya. Dia merindukan hari dia bisa kembali ke sisinya. Aku akan segera kembali, janjinya. Aku pasti akan kembali setelah dewasa. Pelayan istana itu telah menghasilkan 20 miliar yang mengejutkan, tetapi dia menginvestasikan semuanya kembali
untuk membantu rakyat jelata. Di bawah manajemen Jenny, klinik Huimin telah menjadi terkenal di seluruh negeri. Baik itu demam 90 derajat atau kelelahan biasa, klinik itu menawarkan bantuan segera. Namun dengan kesuksesan datanglah masalah. Seorang pria aneh mencoba menyelinap ke klinik Huimin ketika seorang gadis yang membawa sekop melihatnya. "Siapa kau?" tuntutnya. "Orang luar dilarang di sini." Pria itu menatap terpukau oleh kecantikannya. "Jawablah," desak Jenny. "Jawab aku." Pria itu tergagap. Aku Baron Jimmy. Aku hanya tersesat. Taman belakangnya sangat indah. Aku hanya berhenti sejenak untuk mengagumi pemandangannya." Jenny jelas tidak yakin. "Jadi apa kau tidak dengar aku bilang? Orang luar dilarang." Rakyat jelata biasanya takut di hadapan bangsawan. Kenapa gadis ini begitu berani? "Nona, sepertinya Anda salah paham. Aku hanya tersesat." Saat itu Shin Jin-un muncul. Mia panggilnya, "Bagaimana perkembangan eksperimennya?" Pria itu berbalik mengenali Shin Jin-un. Dia membeku semua pikiran untuk bertindak lebih jauh, menghilang. Dia menundukkan pandangannya memastikan, "Siapa itu?" Shin Jin-un berbicara kepada penyusup itu. "Kau sepertinya dari Ordo." Pria itu terkejut. Shin Jin-un tahu dengan cepat menyangkalnya. "Tidak, aku hanya tersesat. Nona muda ini sangat cantik. Aku hanya ingin mengobrol." Shin Jin-un mengerutkan kening mendengar kata-kata sembrono pria itu. Sesaat kemudian pedang darahnya menyambar. Pria itu menatapnya dengan bingung, menyentuh pipinya sebelum langsung pingsan karena ketakutan. Mia yang tidak sempat campur tangan bertanya, "Kau tidak membunuhnya kan?" "Dia hanya pingsan," jawab Shin Jin-un. Pria itu segera diikat. Shin Jin-un menghela napas terbiasa dengan insiden semacam itu. Ordo benar-benar tidak menyerah ya. Beberapa bulan lalu dia telah mengembangkan obat untuk wabah merah, mendapatkan pujian kaisar. Ordo yang cemburu telah mengirim gelombang orang untuk menguji pertahanannya. Sejak saat itu, tidak mampu mengendalikan epidemi itu sendiri, mereka menggunakan taktik tercela ini. Mereka khawatir kehilangan posisi mereka kan? Shin Jin-un menghela napas orang bodoh yang memprioritaskan bangsawan, padahal ini adalah penyakit yang menyebar di kalangan rakyat jelata. Aku melirik pot-pot itu. Rumput roh ungu itu masih belum menunjukkan tanda-tanda bertunas. Jika kita ingin memproduksi lebih banyak penawar kiamat merah, kita perlu membudidayakannya dengan cepat. Tanaman yang seharusnya tumbuh di bawah tanah tidak akan beradaptasi dengan baik di sini. Sama seperti orang yang meninggalkan rumah, bisa menyakitkan. Jenny meminta maaf kepada tanaman itu, seolah sedang menyembuhkan patah hati. "Rumput roh ungu yang malang, kamu pasti menderita." Pada saat itu Vanessa, pelayan itu, datang berlari berseru, "Nona, kita menerima undangan." Jenny menyuruhnya menolak seperti biasa. Namun Vanessa sangat gembira. "Tapi Nona, ini undangan ke pesta dansa debutante." Melihat keduanya begitu bersemangat, pelayan istana muda itu bingung mengapa. Mengapa dia ada di daftar debutan? Itu adalah kejadian yang tidak terduga. Pelayan istana yang sudah dewasa itu dicintai semua orang, tapi dia sangat merindukan Ian. Lebih dari undangan debutan yang berharga itu, dia merindukan surat darinya. Jenny dengan keras menolak undangan ini yang didambakan oleh setiap wanita bangsawan di kekaisaran. Hanya bangsawan yang telah memasuki lingkaran sosial sejak usia muda dan memperkuat koneksi mereka yang kemungkinan besar akan menerima undangan ke pesta dansa yang diselenggarakan oleh Ordo setiap tahun. Seorang bangsawan terkemuka dipilih sebagai tokoh sentral setelah berusia 17 tahun. Mereka akan dihujani hadiah dan sanjungan. Tapi mengapa dia yang tidak melakukan apa-apa menerima undangan? Jenny mulai mempertanyakan keberadaannya. Kakaknya sedang beristirahat, tapi dia bisa mendengarnya terus-menerus menyekop tanah, mengubur undangan itu sambil bergumam pada dirinya sendiri. Akhirnya Shin Jin-un kehilangan kesabarannya. "Serius, tanahnya mau ambles? Sampai kapan kamu akan terus begini? Diundang ke pesta dansa debutan, itu hal yang bagus. Banyak orang ingin pergi, tapi tidak bisa.
Manfaatkan kesempatan ini untuk mencari teman sebayamu, Jenny berargumen. Aku yang mereka kenal di lingkaran sosial hanyalah pelayan istana yang dangkal. Aku tidak bisa berintegrasi ke dalam masyarakat bangsawan arus utama. Hei, dia pasti ingin mengolok-olokku yang gugup dan mengatakan hal-hal bodoh. Itu sebabnya dia mengundangku, balas kakaknya. Itu hanya spekulasi, mungkin dia benar-benar penasaran orang seperti apa kamu. Bukan tidak mungkin. Pesta debutante tahun ini diselenggarakan oleh Duke Roslan Stewart, Uskup Agung Ordo. Dialah yang mengusulkan penarikan Ordo dari Grand Duke Rich, mengingat penolakan mereka terhadap Ordo. Undangan itu pasti karena insiden klinik Hoyman waktu itu. Putri Duke jatuh cinta pada ayah kami, memutuskan pertunangannya, lalu dana investasi menghilang. Dari situlah permusuhan dimulai. Kakaknya merenung, jadi tidak bisakah kau tidak pergi saja? Sangat tidak sopan menolak undangan ia, kemudian mencoba menghiburnya. Kakak, kenapa kau tidak menghitung dirimu sendiri? Shin Jin-un menghela napas. Aku sibuk, kau tahu. Jika aku tidak menyukaimu, apakah aku akan ada di sini berbicara denganmu? Dan ada pria itu yang memanjakanmu. Apalagi baru saja dibicarakan, dia muncul. Ryan berlari ke arah Jenny berteriak, "Peri kecil, aku kembali." Dia memeluk Jenny. "Kau kembali? Apakah pekerjaan berjalan lancar?" Pria itu mengangkatnya dengan bercanda. "Baru 3 hari. Siapapun akan mengira kita sudah berpisah 10 tahun. Jadi apa yang kalian berdua bicarakan?" Jenny terlihat khawatir. "Apakah sejelas itu?" tanya Jenny, lalu mulai menjelaskan. Mata Laro berbinar. Semua orang akan menyukai Jenny. Apa yang perlu dia khawatirkan? Dia sangat menggemaskan. Jenny masih merasakan sedikit kecemasan. Lagi pula dia belum pernah punya teman sebaya. Loro kemudian menyebut Ian. Jenny terdiam sedikit terkejut, lalu menundukkan kepalanya. Dia bergumam, "Benar." Shin Jae-noon, dia menoleh ke Loro. "Tidak apa-apa," dia meyakinkannya merujuk pada insiden masa lalu. "Itu semua sudah berlalu. Lupakan saja." "Ada sesuatu yang kulupakan. Aku akan kembali ke kantor dulu." Kakak Shin Jin-un memberikan teguran tajam kepada Loro yang tampaknya tidak menyadari situasi pelik itu. Jenny melampiaskan kekesalannya, hampir terbang menyusuri lorong. Dibandingkan dengan kecanggungan ini, dia jauh lebih suka jika itu adalah surat dari Ion. Debut pelayan istana itu mengejutkan semua orang. Rumor buruk itu runtuh. Para bangsawan muda praktis berperang satu sama lain memperebutkannya, tapi hatinya milik orang lain. Sejak tahun anak laki-laki itu pergi melalui pergantian musim, Jenny tidak pernah berhenti menulis surat kepada Ian. Tahun demi tahun siklus itu berlanjut, hatinya meluap dia tanpa lelah, menuangkan kerinduannya ke setiap surat. Setiap satu surat penuh dengan harapan, membara akan kembalinya Ian. Namun setiap balasan yang diterimanya bukan dari tangan Ian. "Katakan padaku kau baik-baik saja." "Aku dipenuhi kesedihan, tidak bisa menghubungimu, tapi aku mengerti sebagai pewaris Ian pasti sangat sibuk. Ngomong-ngomong, aku sibuk mempersiapkan cabang baru klinik Waiman. Aku makan kue kesukaanmu kemarin. Aku akan membuatkan beberapa untukmu saat kau kembali nanti, jika kau menginginkan kue. Kau harus datang menemuiku, sudah lama sekali, Ian. Aku sangat ingin tahu kabarmu, jadi aku mengambil pena untuk menulis." Mereka bilang kau baik-baik saja.
Jika kau punya waktu, bisakah kau membalas suratku? Bahkan sapaan singkat pun sudah cukup. Aku bahkan tidak tahu apakah kau akan membaca surat ini. Setelah menulis ini, ujung penanya perlahan patah. Dia melipat surat itu, mengangkat tangannya, dan melemparkannya ke perapian. Dia membiarkan api yang berkobar melahap kerinduan hatinya, mengubahnya menjadi abu dalam panas yang membara. Dalam sekejap mata, ulang tahunnya yang ke-18, upacara kedewasaannya tiba. Dengan cermat menata rambutnya dan memakaikannya gaun merah muda yang megah, tetapi Jenny hanya ingin hadir secara diam-diam. Untuk menyelinap pergi tanpa diketahui segera, setelah upacara selesai menjadi tidak mencolok seperti sepotong furnitur. Andai saja ada gaun dengan kamuflase seperti furnitur, gumamnya. Melihat kesedihannya, Vanessa dengan cepat mengalihkan pembicaraan. Bagaimana latihan dansamu? Berjalan lancar meskipun aku menginjak kaki Romeo 5 kali. Itu luar biasa. Awalnya kau menginjak kakinya lebih dari 20 kali. Ngomong-ngomong, pesta debutante tahun ini sedikit berbeda. Biasanya para wanita yang menjadi tuan rumah, tapi kali ini Duke sendiri yang bertanggung jawab. Aku dengar istrinya sakit parah. Mungkin Duke Roslin mensponsori Ordo untuk mencoba menyembuhkannya. Bukan untuk memusuhimu, tapi perawatan kuil belum efektif. Klinik Wayman di sisi lain telah menjadi cukup terkenal. Jika Duke tertarik, mungkin ini bisa digunakan untuk melawan pengaruh kuil. Tentu saja ini hanya spekulasi. Seperti yang dikatakan kakakku Shin Jin-un, kita belum tahu orang seperti apa dia. Bagaimanapun aku belum pernah bertemu dengannya. Tapi meskipun aku ragu, aku akan memperlakukannya dengan tulus. Di pesta debutante, para wanita muda mengenakan pakaian terbaik mereka, ditarik ke lantai dansa oleh para pengagum mereka. Para wanita mulai berbisik di antara mereka sendiri. Sepertinya Lady Leon belum tiba. Sebagai kepala klinik Wayman, dia telah menunjukkan ketajaman bisnis yang luar biasa sejak usia muda. Semua orang ingin bertemu dengannya. Anakku sendiri sudah 17 tahun, dan di sini dia bermain dengan slime. Lady Leon tidak pernah menghadiri acara sosial. Kudengar dia jelek, kasar, dan tidak ramah seperti iblis. Tentu saja tidak ada yang benar-benar pernah melihatnya. Itu semua hanya rumor. Baiklah, kita akan lihat apakah itu benar malam ini.